Sebenarnya ini belum diceritain ini mau ukat ke mana-mana gitu. Baru orang-orang sekitar sini aja. Bagus itu kan kita waktu mau mindahin batu tuh pingsan kan. Oh iya bener. Ya. Terus Sering banget Bagus itu mengalami kejadian itu. The Hakims Afghari. Assalamualaikum guys. Kali ini saya lagi sama Rizky nih. Kebetulan Bagusnya tadi lagi masih di atas. Kali ini saya mau ngebahas lagi soal tanaman. Kok tanaman? Kita kan main burung, main ular, main burung, ngomongin tanaman. Enggak guys, kita ke Mang Ukat yang lagi kerja beresin tanaman di sana. Jadi saya mau nanya-nanya lagi ke Mang Ukat nih soal lagi ngapain Mang Ukat kok ada di sungai di situ ya. Mang Ukat. Kenaon? Ya. Woi, mangkas nih Mang Ukat. Ya, lagi perawatan. Kalau lumut kan kayak gini Kang Pio ya. Kalau di area apiari mungkin karena banyak burung yang lagi buat sarang apa gitu. Jadi suka ngacak-ngacak ini. Jadi kita tiap pagi atau udah siang kayak gini kita lihat apa yang biasanya yang diacak-acak burung di sini tanaman apa? Lumut biasanya nih, lumut baru kayak gini. Mungkin nggak tahu. Ya. Ya benar Mang Ukat, agak tertarik juga nih saya sama lumut. Ya betul. Terus sama tanaman-tanaman air. Ya. Nih kita ngebahas lumut tadi ya. Ya. Nih lumut apa yang mau dibahas? Lumut ini yang ada di dalam batu ini. Bukan, jadi kalau lumut ini kan ada dua jenis nih. Ini namanya lumut Ambon juga ini. Oh, iya, lumut Ambon. Ambon Ki. Iya. Jadi kalau lumut Ambon sama kayak lumut yang ini juga biasa di alam nih kayak gini kan. Nah, di daerah pegunungan yang kira-kira dinginnya berapa derajat gitu. Oke. Ini kita ngebuka dulu lumut Ambon. Boleh tuh Mang dipetik. Nggak apa-apa. Bayar ya, ininya apa? Cakep, bener-bener cakep ya Ki ya. Jadi kayak ngelihat kalau dibikin sinematik ini kayak pegunungan. Betul. Ya, jadi kita kayak ngelihat di hutan-hutan. Kayak lihat pohon yang gede gitu. Padahal ini kecil ya. Jadi kita ngambil di alamnya. Gus, ini Gus. Kalau lumut ini kan waktu itu saya tuh sama penanaman nempel-nempelin di area batu air terjun sampai sini tuh waktu sama Caheri. Oke. Mungkin sebelumnya tahu. Ini dulu udah numbuh seperti ini. Lumut itu lumut. Karek apal saya baru tahu kalau ini lumut. Yang saya tahu itu lumut itu. Lumut mah iya tuh Mang Ukat. Ini yang di sini. Oh iya. Iya kan Ki kan. Jadi kan ada berapa kategori disebut lumut tuh ya. Ada mungkin dari lumut air, jadi dari kelembaban air udah gitu bisa jadi lumut kayak gini kan nih. Iya. Ini kan nih udah jadi kayak gini. Yang ini. Ini juga ini kan kalau kayak gini tuh ada waktu-waktunya. Kalau di air itu bisa lama kelamaan bisa jadi berubah warna dari hijau kayak gini bisa jadi hitam kayak gitu. Oh iya. Kalau Mang Ukat tadi ya. Bukannya lumut itu di air Mang Ukat? Ya, ada 3 kategori lumut. Ada dari air, terus dari kelembaban tanah kayak di area-area pegunungan kayak gitu. Ini kayak gini nih. Kalau daerah pegunungan kayak daerah-daerah dingin ya. Ini kayak gini. Iya. Iya kayak mos. Tadi itu jadi namanya mos apa? sama lumut hampir ini juga. Mos sama lumut tuh sama? Iya, cuma beda ini aja. Kalau mos kan ada dari banyak bisa dari apa disebutnya tuh dari pepohonan itu
Ada kalau ini kan lumut. Kalau ini lumut. Ini lumut. Ini. Iya. Ini Iya. sama ini sama nggak? Beda. Kalau ini disebutnya lumut Ambon. Ini lumut Ambon. Iya. Kalau ini, nih Ya itu PR sih namanya. PR. Iya. Disebutnya PR. lumut aja ya. Oh, Bukannya Nah. PR mah tanaman yang merambat ke atas itu. pohon yang buahan, pohon buat makanan burung. Iya betul. Kalau ini kan asalnya nggak sepenuh kayak gini, Kang Pio. Mm-mm. Jadi waktu itu kita penanaman caheri cuma 1 titik segini. Di daerah mana? Nah di area sini. Daerah sini. Iya. Oh, berarti ini tumbuh. Iya Oh. jadi tumbuh sendiri jadi banyak. Oh, Gitu, Kang Pio. Betul. Cepet juga ya. Kirain bukan lumut. Iya, tanaman biasa gitu. Iya, kirain Ah. ini bener-bener baru tahu saya Mang Ukat aslinya. Iya, Dan nggak jauh yang dari- lumut yang tumbuhnya nggak di tempat lembab, di tempat kering. Biasanya kalau lumut tuh agak sulit juga kalau di daerah panas. Oh, Banyak rata-ratanya ada daerah-daerah dingin kayak gitu, Kang Pio. makanya di sini tuh suka pakai misting ya. Iya betul. Oh, Jadi betul. buat menjaga kelembaban, jadi setiap hari kita dinyalain misting buat ngelembabin lumut-lumut ini. Ini lumut Ambon, guys. Ini lumut PR katanya. Lumut gunung. Maksudnya PR tuh belum tahu namanya apa gitu. Guys, bentar guys. Ini lumut PR tuh. Mana? Pokoknya Harus ada yang komen. Nanti ini harus ada yang ngasih tahu ini lumut apa namanya, ya. Nanti mungkin dari orang-orang yang tahu di tanaman nih, ini harus ada yang ngasih tahu kalau ini tuh jenis lumut apa ya. Ini kayak karpet. Iya. Ini kayak karpet nih. Bagus banget nih. Tapi setauku ini itu apa? Bukan lumut, itu apa? Nah. Tanaman itu mos. Iya. Oke. Mos, kalau mos ntar itu dulu. kan ada buat Ki, ini. Kalau Ini. mos dalam bahasa Inggris bener Tikus dong. tikus. Mos yang suka diintim sama burung itu tuh. Iya. Foxeye. Iya, iya. Foxeye. Iya, sekarang. Yang suka dibawa ke sana Iya, sama kacer dulu kacer pernah. itu yang ini. Iya, yang ini. Oh, mos yang ini. Bisa buat jadi sarang juga, kan? Dia tuh bagus sih. Dulu yang ngeliat tuh bagus kan pertama kali di sini waktu begini belum ada apa-apa, bagus udah lihat kacer bersarang di sini pakai bahannya mos katanya. Ini sewaktu kita penanaman berapa bulan ya, belum nyampe 2 bulan kayaknya waktu sama caheri. Sekarang udah kelihatan Itu hijau banget, bagus, subur, Naon? nyampe ke atas area air terjun itu. Apa? Sama satu jenis ke lumut. iya Iya. iya. Mm-mm. Nah, ini apa ini? Nih. Ini juga sebenarnya tanaman liar ini maksudnya. Ya, itu Cuma- termasuk lumut bukan? Ini bukan, kalau ini bukan lumut, jadi tanaman sejenis tanaman air aja ini. Itu biasanya di bibir rumah ya, Mang. Iya, adanya ya Saya juga daerah-daerah. tahu di Got, banyak. Iya. di rumah saya ada di tembok itu penuh. Tapi agak ini mah kan jarangkung gitu nya Iya. ranjang. Nah, kalau di rumah saya mah pendek-pendek. Iya. Ini. Oh, disebut di sini kan nama subur kayak gini kan subur. Jadi masukkan apa namanya airnya lebih banyak kalau di Iya, sini kan iya, Pio. Kalau di rumah atau di belakang apa namanya di pinggiran got kayak gitu, jadi nggak seimbang. Tapi banyak bukan panasnya. lumut itu. Bukan Oh, bukan lumut. Iya. Itu mah suka dipakai para jangkrik sama Iya, saya mah. betul. Suka Bisa dipakai Iya, buat. suka diambil sama saya pakai Iya. makanan jangkrik. Oke. Nah, iya, bener. Ini teh tanaman air. Iya. Ini apa? Nah, iya disebut tapi kalau ada yang lihat kan- bilang melati air kayak gitu. Iya, bener. Jadi- Kata kemangan putih. Iya, jadi kan Oh, benar. takutnya beda daerah, beda Melati tempat. air, Iya. bener guys, bener. Saya jadi inget nih sekarang. Iya. Bener itu ada bunga. Ada Tuh, bunga putih-putihnya. itu. Iya. Nah, iya Itu ada kayak gitu. bunganya. Iya. Apa ya? Iya, Sama. disebutnya melati air. Oh, wangi enggak? Wangi. Enggak, kalau melati air mungkin dari segi bunganya aja yang sama kayak melati biasa kayak gitu Kang Pio. Oh, iya. Jadi emang dia hidupnya setengahnya dari air gitu. Nggak bisa di area tempat kering kayak gitu di tanah. Oke. Jadi harus ada daerah rawa atau kayak gimana gitu. Oh, ini nih ada yang kecilnya nih. Sama itu ya. Masih kecil nih. Iya. Kalau saya mungkin ya Kang Pio, mungkin dari sebelumnya emang saya tuh basicnya dari bonsai. Oh. Jadi tanaman-tanaman yang tanaman hias yang lainnya nggak begitu Kita banyak sama-sama dikenal, belajar gitu. berarti. Iya betul. Ini yang di dekatnya juga ini. Iya.
pakis. Pakis. Paku-pakuan nih. Iya. Bukan pakis. Disebut iya benar. Paku-pakuan ya kan? Iya. Paku-pakuan. Bener kan Iya betul. paku-pakuan? Nih paku-pakuan guys. Ini Satu jenis sama kadaka juga ini. oh ini satu jenis sama kadaka. Iya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh jalan-jalan guys karena di sini semuanya berkumpul. Bang Ungkap, keren juga. hati-hati. Hati-hati. Oh, iya. Nih, Oh iya benar ini. ada lumut tumbuh di batu. Dulu mah Oh iya. Dulu mah batu ini teh nggak ada lumutnya, kering. Sekarang mah basah. Iya. Dulu mah batu ini teh di sana. Di belah Oh itu. iya. Ya Gus. Jadi Nah, saya keinget nih batu ini saya ada kejadian Ingat Kak. apa? Ingat kejadian apa Yang nih? malam-malam itu yang kita lagi restoran mambruk. Oh iya, kan dulu itu mambruk. Mambruk itu sakit. Terus ditangkap sama kita tuh malam-malam nangkapnya benar ya. Terus Rizky itu meluk batu. Udah lari aja. Malamnya gelap kan jadi situ tuh. Gelap, lari, kubrok. Baru kan dari atas api hari kan. Dari atas dari luar api hari. Ya Rizky lari, pluk kayak anak. Sekarang mah orang reka adegan dulu. Iya. Ayo, gimana Ki dulu itu jatuh batunya dulu di sana guys. Nih guys, ada keseruan di sini tuh banyak kejadian ya dari batu tersebut guys. Nanti kita ceritakan ya. Jadi batu ini sebelum dipindahkan ke sana, dipindahinnya juga sama Kang Dodi Baduy. Dulu batu itu di sini ya Ki. Ah, iya di sini nih Kak. Di sini nih area kosong ini. Nah, Panjang gini ya? Panjang begini sih dia. ya. Panjang. enggak manjang dia berdiri posisinya. Oke guys, nggak apa-apa. Jadi si lumut tadi ada berhubungannya sama batu karena lumut-lumut itu memang tumbuh di batu, Iya. ya sama di batang kayu. Nah kita ngomongin batu yang tadi guys. Rizky dulu guys lari dari sana ke sini nih. Kayak gimana Jadi lari? gini nih, jadi kan posisi mambruknya itu tadi di atas rambutan kan. Nah terbang ke sini. Nah, saya lari nih dari sini nih. Oh ini nih. Jadi lari dari sini, bagus posisi di atas, saya lari, buk. Nggak ngeliat kalau di sana batu langsung buk tiduran begini. Di sini ya? Iya, terbahan begini nih, ini pada baret semua saya. Baret, itu- seminggu sakit-sakit badan. Itu pengaruh. Kita nggak ini juga waktu itu Rizky kok tiba-tiba nggak bisa ngelihat batu ini, kenapa bisa? Bener-bener apa ya? Saya nggak kelihatan juga ada batu, mungkin akibat malam kali ya atau gimana? Kan terang waktu itu. Ki. Iya waktu itu malah Lampu dikasih kan dari lampu sana dinyalain. Si pakai senter juga. Nggak tahu lah kan. Tiba-tiba gubrak. Jatuh ya. Gus, gue jatuh. Saya teriak begitu pas jatuh. Seminggu saya badan sakit-sakit di sini nih. Di sini Ya, sakit guys, banget. Saya ngelihat waktu itu cuman lupa nggak di video kan. Iya, Jadi, nggak direkam. nggak kita lagi nggak pegang kamera waktu itu karena memang kita Fokus ke mambruknya. Iya, fokus ke mambruk. Nah, ada lagi guys nih cerita yang bikin ini mengukat. Pernah cerita nggak ke mengukat ya atau ke Rizky? Udah pernah dengar cuma belum komplit semua ceritanya. Jadi aduh bagusnya. Wih. Nah, ini bagusnya udah ada nih. Tadi ada apa dulu Gus tadi? Ada panggilan. Ada panggilan darurat. Oke guys, dilanjut Mengkat tadi batunya itu dari mana? Oh itu, jadi ceritanya itu waktu itu kan Pak Irfan, Pak Haji bukan main ya, jadi ada acara atau apa gitu kan ke daerah Kang Dodi Baduy, Baduy Kota itu kan, jadi punya ini di di daerah Sumedang. Ada air terjun di situ. Jadi Pak Haji waktu itu kan mungkin nggak tahu pagi, nggak tahu kapan ya. Intinya itu si Pak Haji itu ngelihat batu di area air terjun atau curug ya daerah sana itu ya. Nah udah gitu, kayaknya ini beda banget sama batu-batu yang lain gitu. Jadi, nah udah gitu mungkin ada kesepakatan semua pengen dipindahin ke apiari sini gitu. Yang dibawalah ke sini. Nah gitu. Nah, cuman itu waktu itu katanya waktu dipotong kan batu-batunya dipotong. Iya. Ada iya ada apa namanya jadi kayak muka-muka sosok gitu ya. muka gitu ya. Wajah Betul. gitu. Wajah yang agak Tapi bagus sampai saat ini belum pernah lihat tuh wajahnya gitu. Apa Iya. karena nggak cari? Apa? Enggak, pokoknya kalau udah nyampe situ nggak tahu susah kita ngambil pas dipoto di area mana dia diulang lagi kayak gitu udah nggak bisa gitu Kang Pio. Cuman akhirnya kan batu itu dari sini itu
udah ke sana. Nah, ini guys, ada cerita yang agak sedikit sebenarnya ini belum diceritain. Sebenarnya ini belum diceritain, ini mau cut ke mana-mana gitu, maksudnya ya baru orang-orang sekitar sini aja. Rizky yang punya pengalaman tadi jatuh juga di batu itu. Nah terus saya itu sama Bagus pernah ngalamin hal yang agak ganjil ya di sini tuh, sedikit ganjil ya guys. Waktu itu kejadiannya waktu awal-awal batu ini pindah ke sini, itu kejadiannya maghrib guys. Nah, jadi posisi Kang Pio waktu maghrib itu ngapain ke sini itu masuk? Maghrib itu saya kebiasaan saya itu di atas, bukan kebiasaan, memang pekerjaan saya itu lagi ngeberesin burung. Waktu itu burungnya habituasinya masih di atas ya Gus ya. Beresin burung, udah gitu udah selesai lah, udah beres, udah selesai itu pas maghrib. Nah, biasanya langsung keluar. Nah, dari atas tuh saya tuh turun dari tangga pertama nih, tangga turunan pertama. Saya tuh ngelihat Bagus buru-buru dari sana tuh. Bagus tuh jalan ke sini buru-buru tuh, Bagus tuh sambil kayak ngelihat ke atas. Bagus tuh kayak sambil ngelihat ke arah saya di atas gitu, Bagus tuh. Nah, saya turun, terus aja turun. Saya nggak berpikir apa-apa waktu itu mau cut, ya nggak berpikir ada apa gitu. Pas turun di tangga ke tengah, saya masih ngelihat Bagus posisinya udah di sini. Tapi waktu itu batu masih posisi di sini. Masih ada di sini. Tapi saya nggak berpikir soal batu itu. Tapi saya cuman itu kejadian ganjil aja, kalau dihubung-hubungkan mungkin agak sedikit ada sampai sekarang batu itu setelah dipindah ke sana. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika saya nyampe di tangga terakhir, seharusnya saya itu ketemu di sini. Seharusnya saya Bagus tuh jalan dari sini. Seharusnya saya ketemu persis di sini. Saya turun dari tangga, celak Bagus. Saya udah ngelihat banget Bagus tuh ada di sini. Tapi sekedip mata, tiba-tiba Bagus itu gak ada di depan. Nih, gak ada di depan saya. Maksudnya keanehannya di situ gitu? Iya, saya tuh kaget gitu. Saya kaget, begitu kaget saya tuh langsung lari keluar. Saya tabrak dulu pakai rantai belum ya? Udah pakai rantai. Pakai rantai apa? Ya, saya tabrak rantai itu, saya tabrak pintu juga, langsung keluar, keluar lari ke kantor. Saya tuh berpikir kenapa Bagus gak ada gitu, kaget aja gitu, lari keluar buat mastiin. Jadi buat mastiin apakah yang saya lihat tadi itu cuma liliatan atau memang halusinasi saya atau apa gitu kan. Saya lari ke kantor, saya ketemu Mbak Ine di situ sama Bang Beta. Saya nanya, Bang Beta, lihat Bagus nggak? Kata saya gitu. Wah, enggak kan masih di apiari gitu. Wah, yang benar. Iya tadi Bagus tuh kesini mau ketemu saya, tapi tuh tiba-tiba ngilang, harusnya ada di depan saya. Nah, ceritalah saya kayak persis kayak tadi tuh ke Bang Beta. Yuk kita cek aja gitu. Keluar tuh sama Bang Beta dari kantor, saya keluar ke sini agak sedikit kaget, masih agak shock gitu. Masih sedikit shock, memang agak ini saya juga ngomong sama Bang Beta itu kayak mungkin kelihatan takut mungkin ya. Nah, saya ngelihat ke atas gitu, saya teriak-teriak, Gus, Bagus gitu. Pas teriak-teriak, Bagusnya nyautin dari atas. Bagus juga kelihatannya kaget pas nyautin itu. Kenapa? Kang Pio ada di luar gitu. Loh, saya kan di luar tadi mau ketemu Bagus gitu. Akhirnya kita cerita tuh, Gus kenapa bisa jadi seperti itu gitu. Kok kita, akhirnya Bagus ini cerita hal yang sama gitu, cerita hal yang sama. Intinya saya ngelihat tiba pas di depan sini, Bagusnya jadi hilang, tapi ketika saya udah di luar, Bagusnya udah ada di atas. Jadi sama saya itu nggak ketemu di sini. Anehnya itu nggak ketemu. Nah, yang Bagus alamin tuh kayak apa waktu itu? Jadi waktu itu waktu yang sama. Lagi ada project apa ya bareng Pak Haji Asari juga. Jadi aku sama Ihsan sama Pak Haji lagi ngobrol tuh di sana di tempat Aldabra sampai dari sore sampai maghrib ya. Nah, aku liatin terus Kang Pio di sini kan ada lampu ya, kelihatan lagi ngasih makan burung lah gitu. Nah, Bagus kasihan Kang Pio sendiri, pikir Bagus. Langsung Bagus buru-buru jalan rusuh dengan jalan yang agak cepat. Nah, naik ke sini, pas naik ke atas, pas nyari-nyari Kang Pio udah gak ada, kayak gitu.
Jadi makanya kaget. Terus Kang Pio ngumpet apa, terus lihat ke atas pohon, takutnya Kang Pio jahil gitu. ngumpet gitu. Iya. Pas Bagus mau turun, tiba-tiba kan dari kantor keluar tuh Kang Pio sama Bang Beta teriak-teriak manggil Bagus. Disitulah kita ketemu kan. Iya. Disitulah kita ketemu. Nah, aneh kan guys. Jadi seharusnya saya itu sama Bagus tuh ketemu di sini, tapi kok jadi nggak ketemu gitu. Padahal itu sama gerakannya. Jadi Bagus waktu yang sama lagi di situ. waktu yang sama terus Kayak delay gitu. iya kok jadi nggak ketemu gitu. Jadi Bagus tuh lari pas di depan batu di sini, tiba-tiba si Bagus itu nggak kelihatan sama saya itu. Dan anehnya lagi, Bagus itu beneran jalan dari sana ke sini, terus ke atas, terus ngelihat saya udah nggak ada katanya. Bener seperti itu. Betul. Aduh guys, itu kalau dihubung-hubungkan ya sama batu-batu itu. Nah akhirnya guys ada beberapa yang kita alami sebenarnya sih sama Bagus. Ada beberapa yang saya alami sama Bagus di sini, kurang lebihnya hampir sama seperti itu. Akhirnya datanglah dari Kang Dodi Baduy dan teman-temannya ke sini waktu itu ya. buat mindahin. Jadi emang kayak gini Kang Pio, jadi mungkin istilahnya asal mulanya itu batu emang ada areanya di bawah air terjun. Di bawah air ya. Iya. Jadi kan sekarang disimpan di apiari, udah gitu di tempat kering. Nah gitu nggak sama sekali kena air, kena ini. Jadi datanglah waktu itu kan Kang Dodi Baduy itu, Iya. Dodi Baduy kota itu di sini kan sama teman-teman yang lain buat mindahin ke area. Dan akhirnya nih yang kejadian sekarang ya itu guys, akhirnya jadi benar-benar setelah dipindah ke sana tuh saya masuk ke sini mau itu jam berapa, mau itu malam ataupun jam berapa, jadi kita itu nggak pernah merasa saya sama Bagus, terutama saya ya Yang paling sering ya. dan Bagus tuh banyak mengalami hal-hal yang aneh-aneh sebenarnya sih. Kalau Bagus tuh saya sering ngeliat Bagus itu bukan kesurupan sih guys, tapi lebih ke ketindihan. Ketindihan ya. Ya, ketindihan. Sering banget Bagus itu mengalami kejadian itu. Gus. Rep. Bangun. Rep. Di sini bener nggak? Iya. Ya, benar. Nah, sampai akhirnya pas batu itu mau dipindah tuh Bagus di sana tuh pingsan guys. Jadi Bagus itu pingsan. Waktu itu habis dipijit, habis diurut pakai Intinya habis pindahin batu, terus sebelum mindahin ya, batu itu baru mau rencana itu akhirnya Bagus itu pingsan di sana tuh sampai digotong ke dalam, disadarkan terus diobati lagi sama Kang Dodi. Terus kita semua orang kiper sama kru di sini ngejenguk Bagus waktu itu. Terus Kang Dodi memang ngobatin Bagus lah dengan caranya Kang Dodi, dan akhirnya Bagus itu sekarang udah nggak ketindihan lagi guys. Enggak. Alhamdulillah ya guys, Bagus itu sekarang udah sembuh, udah nggak pernah ada ketindihan lagi. Saya juga jarang ngelihat Bagus gini-gini, gerepek gini guys. Bagus tuh kalau lagi tidur tiba-tiba gini-gini guys. Jadi Gus bangun gitu, ada apa nih? Ya sering lah cerita-cerita yang aneh-aneh Bagus itu. Atau ada Pak Irfan, maaf masuk aja. Gini tadi tuh kita lagi ngebahas bukan mistis sih, jadi kita tuh lagi ini tanaman bukat nih, lagi ngebahas tanaman udah selesai kita ngebahas tanaman, tiba-tiba tuh megang batu yang di air. Terus Ya megang batu yang di air, udahlah. Oh pas bareng sama Rizky, kata Rizky, Rizky ini nih punya pengalaman di batu itu gitu. nggak ikutan. Jadi Rizky, Batu yang itu, iya ya. batu yang di sini kan udah dipindah ke sana. Sekarang kan udah ditumbuhin lumut. Kita lagi ngebahas lumut tadi. Katanya beda ya suasananya ya. Iya jadi beda. Nah Emang bener. ya jadi sebelumnya kan kayak gini Pak, asalnya si batu itu di air terjun waktu di Sumedang itu kan adanya di air terjun, di bawah air terjun banget itu, gitu ya. nggak Air. terjun banget. Iya. Di aliran air, di Iya. aliran sungai. Iya.
Jadi kalau di sini kan disimpan di area kering tempat tanah kayak gini. Ya mungkin pengen dibalikin lagi ke tempat air lagi kayak gitu, Pak. Tapi sebetulnya Pak Jasari kurang setuju kok di situ, maunya agak di tengah tapi tetap di air. Tapi pas sudah dipindah emang beda ya? Iya. Bedanya gimana? Gini, Banyak nggak terlalu kayak sebelumnya ya, gitu, Pak. bagus nih pengalaman. Bagus itu kan kita waktu mau mindahin batu tuh pingsan kan. Oh ya benar. Ya benar, bagus itu pingsan, digotong ke sana, terus Kang Dodi yang ngobatin, terus sampai kita ke atas, sampai Kang Dodi itu datang malam. Tapi itu belum itu ya? Udah dipindah tuh. Udah dipindah di hari itu. Oh pas habis dipindah ya? Habis Habis dipindah. Ya kayak gitulah. Sebelum dipindah, bagus itu udah pingsan. Nah, Pas gitu. habis dipindah, dipindah dulu baru pingsan kan? Ya, Irfan juga kan langsung ngelep. Iya, enggak itu dipindah dulu atau belum? Itu belum dipindah. Belum dipindah. Nah itu masalahnya, Ya. belum dipindah pingsan. Iya, udah dipindah enggak? Nah, ini gitu. akhirnya dipindah tuh. Nah, udah gitu kan Bagus tuh diobatin. Nah, sampai sekarang Bagus itu nggak pernah ngalamin kejadian ketindihan. Oh, rep-rep itu kan biasanya rep-rep tiap hari? Terus-terusan tiap hari, sehari berapa kali gitu kayak makan obat. Dari situ enggak? Biasanya yang bangunin Bagus kalau tiap hari tuh Isan, Maukat, atau Kang Pio karena kita satu kamar kan. Bagus tuh biasanya kalau lep langsung langsung dibangunin. Isan kan di atas Bagus tuh di Sini Isan. Emang Kan iya? dia tuh kan di sekarang. Emang sekarang nggak pernah lagi? Nah, Isan yang satu ranjang, bukan satu ranjang, satu susun. Oh, masa satu ranjang Isan di atasnya si Bagus. Ranjang susun. Ya. Nggak pernah rep-rep lagi si Bagus? Jarang belum lihat lagi, tapi nggak tahu Bagus udah emang bener enggak? Enggak. Soalnya sering banget Pak. Sehari 3 kali. Enggak, semenjak pingsan itu nggak pernah lagi? Enggak. Alhamdulillah sembuh. Ah. Terus Kampio jadi nggak takut lagi sekarang? Saya mah mau masuk ke sini jam berapa? Sekarang mah udah nggak ada merinding-merindingan. Oh ya udah, pokoknya yang dari asal mana harus ke asal itu juga gitu intinya ya. Ya udahlah guys, pokoknya ini semuanya aman tapi kita hidup berdampingan. Emang di sini tuh kita bikin tidak berpasang-pasangan tuh tidak hanya burung-burung. Ini juga pohon apa namanya? Kayu yang kering tuh. Ulin ini si raja, itu si ratu, batu fosil si Ujang, si Nyai, si itu juga si Aki, si Nini, Pohon pule. juga ya gitu berpasangan juga, bunut juga. Bunut sih sendiri tapi ada pasangannya lah di sini. Ya udah pokoknya. Yang nggak ada pasangan tuh cuma si Bagus sama si Isan. Rizky. Oh Rizky juga ya jomblo guys. Tidak pokoknya nggak ada apa-apa di sini tapi ya kita hidup berdampingan lah pokoknya ya. Ini nih kiper-kiper kita nih ada si Ayo. Ajis tuh, ada Ajis masih sendiri guys. Ada juga Jenny. Tuh Jenny udah punya keluarga, Iskandar punya keluarga. Iya ya gitu. Maka dokter juga doain ya dokter lagi ada kisruh rumah tangga. Enggak deh bohong. Bercanda. Iya. Tapi sebetulnya mereka tuh mengincar satu perempuan di kantor. Tuh ini. Udah. Emang ada cerita mistis lainnya nggak ada kan? Siapa yang ngalamin di sini? Nggak ada. Kalau di sini enggak. Ada. Kalau di sini nggak, yang tempat lain mah nanti aja. Camping ada, pas camping. Oh iya. Jadi di antara kita tuh yang pernah camping itu cuma Isan. Sendiri. Emang gimana camping? Pas camping, 2 hari kan waktu itu. Hari pertama sama hujan, kondisi hujan juga gerimis. Mager pulang lagi kantor, udahlah di sini. Pas hari pertama curut. Ini curut. Terus pas tidur tuh. Ini mah bener curut, baunya curut. Udah. Nah, itu si curut itu yang suka nyolong-nyolongin burung. Makanya mah terserah dah kita berbagi burung. Tapi udah ketangkap sih beberapa. Terus Ya, curut kan. burung Isan aman. Aman. Jangan-jangan curut itu mau ke burung. Ya. Nah, Disangka anak burung. hari kedua yang nggak ngerti, yang agak hanya gitu kan, curut kan di bawah gitu kan. Hari kedua masih di sini, kaki Isan ke tenda nyambung gini nih, ngedampal gini ke tenda. Isan lentang lah gini. Kalau curut auto di sini kan, tapi ini di sini Ngagilisir. di jepang Naik kan curut mah bisa naik gitu. Kamu jangan lamun manuk naon malam-malam kan ngusik kalau curut kan kerasa lah gara-gara ini mah dah tunduhnya gitu kan kaki bobo deui. Oke guys, dan sekarang kita akan melihat
sosok penampakan nyata nih. Dandan dulu. Ya. Terus abis itu gimana? Abis itu ya udah nggak Nggak ada maksudnya apa-apa lagi? nggak ada apa-apa lagi, cuma itu doang. Positifnya mungkin burung, tapi burung malam-malam burung apa Kang Pio coba? Semuanya tidur di pohon. Ada burung malam-malam hidup. Oke. Iya. Tapi nggak ada lagi kan? Nggak ada apa-apa lagi kan? Nggak ada lagi. Pokoknya aman Selanjutnya semuanya. mah Tapi aman. Kang Pio yang ada yang narik udah cerita. Yang narik nanti cerita lagi. Sekarang aja, nggak ada lagi episode lainnya. Ya, oh ya, berhubungan sama tanaman, kita kan lagi ngebahas tanaman. Kalau saya tuh pagi-pagi kan tadi udah cerita sama Bagus udah. Nah sekarang yang pagi-pagi nih, pagi-pagi banget mau ada bukan adegan, mau nangkep burung mandar biru guys. Mandar biru. Nah mandar biru mau ditangkap pagi-pagi karena malamnya udah. Nah jadi beberapa hari kita nangkep mandar biru itu. Pagi-pagi banget mau pasang jebakan gitu. Nah, mantau dulu pagi-pagi itu ke sana mantau dulu. Jadi belum dipasang tuh alatnya. Mantau dulu ke sana ke bawah pohon bunut, mantau dulu. Udah pas balik balik. Mantau dulu gini-gini. Oh, itu mandarnya ada. Itu masih agak gelap. Kan pagi-pagi nih ya. Nah, pas balik badan, tiba-tiba gini, siapa yang mau dicontohin? Balik badan. Gini, tiba-tiba siapa? Ada yang gitu? Bukan kasih siapa? Saya tuh langsung gini. Astagfirullahaladzim, kaget ini sampai kepelitak ke sini saking ditarik kenceng. Jadi saya tuh kayak ada yang narik ke belakang gitu. Udah lari lagi terus manggil kameramen, terus kita cerita sama kameramen sama Wira cerita sama Wira yang cerita. Udah dilanjutin masang, cuman kan udah terang gitu, masa sih ada apa-apa terang gitu kan. Iya. Sekarang aman, alhamdulillah. Aman semuanya, nggak ada apa-apa ya? Oke, aman, amin ya. Ya udah kalau gitu. Ada cerita lainnya mah di area kantor mah nanti episode berikutnya guys. Mrs. di kantor Hakim, Mrs. di rumah Jogo, tapi semuanya hidup berdampingan. Tenang aja. Saya doang. Anak burungnya bersarang. Oh iya benar tuh. Bersarang anak burung. Ya, emang dia suka bersarang yang kotor-kotor kalau yang oh yaudah oke gitu. Oke guys, pokoknya banyak cerita di The Hakims, di aviarinya, di joglonya, di kantornya dan lain-lain. Nanti kita ceritain lagi ya, dikit-dikit aja, tipis-tipis ya. Oke, thank you, bye-bye. Assalamualaikum.